Pertama-tama kita body shape ya, body size, body mass. Jadi secara ukuran dan shape ikan itu secara generalnya. Nah nanti shape-nya itu kita bagi lagi, ada spesial di kurva-kurva kepala yang kita harus perhatikan itu. Ada frontalnya, ada foreheadnya, sama ada lower curve-nya. Nanti kita perhatikan detailnya tuh, insangnya gimana. Jadi yang lama tuh kadang kita mesti nungguin ikannya belok ya, supaya insangnya dua-duanya itu kelihatan. Apakah satu bergerak, satu tidak, atau dua-duanya bergerak. Bergeraknya normal enggak, bergeraknya atau kebuka terlalu lebar atau apa gitu. Terus kita lihat siripnya, sisik, scale juga kita nilai. Terus mata juga kita nilai, gimana irisnya, warnanya, pupilnya, segala macam itu semua kita. Kalau albino dia harus benar-benar merah, kanan kiri mata harus sama sizingnya. Baru kemudian masuk ke kalau kelas warna yang solid, kita lihat solidity-nya, intensitasnya, sama penyebaran kemerataannya. Kalau pattern kita menilai kepada kontras pattern itu sendiri. Kemudian kita nilai keunikan sama uniformity daripada bentuk patternnya itu, sama dispersion, jadi penyebarannya, apakah dia patternnya sampai sirip-sirip, sampai ke pipi, sampai muka, semua harus kita nilai sedetail mungkin. Terakhir baru kita lihat pada general performance-nya. General performance, gimana ikan itu main di akuarium, gimana itu ikan balance secara keseluruhan daripada ikan itu menarik atau tidak. Kalau di kelas open ini agak cukup menarik. Open itu kan terlalu luas gitu ya. Jadi kalau itu kita mesti menilai sampai kepada pencapaian maksimal dari strain tertentu. Ya kan? Karena misalnya kalau open, misalnya kita tarungkan antara Ghost, kita tarungkan dengan Marlboro atau dengan Golden atau dengan Nebula, ya, agak susah itu. Kelihatannya untuk kontes sekarang, kelas di mana yang prediksinya biasa di kontes lain yang banyak, ternyata di sini kurang. Contohnya kelas pigeon. Mungkin kelas pigeonnya di sini nggak terlalu banyak. Jadi itu salah satu yang membuat, untuk kita sih juri senang-senang aja, jadi nilainya nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu banyak misalnya variasinya. Justru yang kelas-kelas yang nggak diprediksikan seperti kelas spotted itu banyak. Pemain-pemain yang bergabung sama teman-teman yang ikutin turun di sini itu banyak yang menurunkan ikan-ikan di kelas spotted malah. Jadi kelas opennya juga banyak yang mirip-mirip di tengah-tengah antara spotted sama pattern. Nah itu juga sedikit complicated untuk kita nilainya juga. Jadi kalau boleh dibilang dalam kontes ini kondisi yang menjadi tema banyak itu serta banyaknya adalah di salah satu spotted, dan saya kesulitan juga di satunya lagi adalah di baby. Ternyata animo di baby banyak juga. Jadi itu juga membuat kita sulit karena yang jadi nominasi cukup banyak sehingga kita nyari juga cukup banyak. Ada sih, ya mungkin kayak yang tadi si Om Edu bilang di kelas spotted karena yang masuk entry-nya banyak, ya kan? Dan kita lihat juga ikannya memiliki kualitas yang hampir beda-beda tipis gitu ya. Sama satu lagi mungkin di kelas open ya, karena open ini yang menariknya adalah kita memiliki nilai penjurian yang berbeda kali ini gitu. Kalau dulu itu mungkin pencapaian strain itu tidak ada gitu ya. Kalau di sekarang ini itu ada yang kita sebutnya pencapaian strain, dan disinilah dibutuhkan istilahnya pengalaman dan pengetahuan dari juri gitu. Karena pencapaian strain itu tidak mudah gitu. Pencapaian strain misalkan jadi kalau kelas open kan biasanya ada
contoh aja ya, ada misalkan ada ogon, terus misalkan ada snow leopard gitu. Kalau kita compete misalkan snow leopard dengan misalkan ya strain yang istilahnya kayak spotted gitu, itu kan agak susah nih karena snow leopard pun punya pencapaian maksimum yang istilahnya beda dengan pencapaian dari kayak misalkan spotted gitu. Misalkan dia spotnya sudah bisa sampai jidat saja itu sudah bagus ya kalau untuk snow leopard gitu kan. Tapi ada snow leopard yang cuma separuh gitu kan. Patternnya masih nyambung. Sedangkan kalau yang bagus kan dia lebih spot ya, titik-titik. Nah itu salah satu contohnya sih seperti itu sih. Ekspektasinya sih ya, dengan menambahnya kelas, menambah peserta itu yang diharapkan di tahun depan solid open pattern boleh. Iya, jadi ada open solid sama open pattern, itu penambahan nama automatically gitu ya. Begitu nambah kelas, diharapkannya pesertanya juga akan nambah. Kak Flo sekarang udah berdiri di bagian turquoise nih teman-teman yang di belakang. Untuk Kak Flo kan saya tahu nih, Kak Flo breed specially turquoise banyak banget. Ada yang menarik nggak Kak di kontes kali ini untuk kelas turquoise? Ada sih besar-besar, terus fine line-nya bagus, ada yang rapi. Fine line tuh yang stripe ini ya, stripe Ada yang tiger, terus kontrasnya bagus, ada yang bagus. Kontras tuh berarti perbandingan Antara warnanya dengan patternnya. Lebih mudah sih kalau turquoise ya, karena emang sehari-hari banyak ketemu dengan turquoise ya. Kalau turquoise itu garis horizontal, garis vertikal itu kita bisa langsung lihat ini unik, ini biasa aja. mumpung ada ikannya di belakang, kita lihat yang stripe line, fine line yang kira-kira bagus yang mana Kak? Yang ini bagus, tapi kontrasnya kurang ya. Nah ini nih. Ini bagus tapi kontrasnya kurang. Iya. Ini banyak putus-putusnya sih. Cuman ini menang di body, di besar. Oh size-nya besar. Ini Size-nya besar banget sih teman-teman. Size-nya besar. Ini juga besar. Ini juga size-nya besar. Ini kontrasnya bagus. Yang paling berkesan di kontes kali ini ada apa aja sih menurut Bang Panji? Kalau menurut saya yang paling berkesan itu jumlah pesertanya ya sekarang. Itu kan sampai lebih dari 190 tank, hampir semuanya itu penuh gitu loh. Animonya sangat tinggi, ikan-ikannya juga lumayan ya yang sekarang. Hanya beberapa aja mungkin kelas merah nggak terlalu banyak, sama kelas pigeonnya sih. Itu aja sih kalau menurut saya. Iya, jurinya lebih banyak, jadi kan variabel penilaiannya juga jadi lebih kompleks ya. Selain dari point system kan kita juga ada nominasi dulu, nominasi ikannya, lalu kita cross check bareng-bareng, lalu kita point system, lalu kita istilahnya bukan cari yang bagusnya, jadi karena ikan rata-rata yang ikut kontes sudah bagus, jadi kita cari kesalahannya gitu, faultnya ada di mana sih? Itu aja sih. Harapannya ke depannya pertama-tama adalah hobiis atau breeder Indonesia itu lebih work hard untuk menampilkan ikan-ikan yang kalau breeder itu kita lihat pencapaian dia breednya. Jadi saya pengen lihat yang berkompetisi itu ikan-ikan yang diternakan sendiri, yang di breed sendiri, di racing sendiri, ya kan, oleh breeder-breeder, ya kan, jangan takut kalah gitu menurut saya. Jadi lebih baik we try gitu, karena ikan-ikan Indonesia bagus. Kita lihat di sini beberapa strain yang cukup unggul, misalnya kelas-kelas merah ya. Itu kayaknya kelas merah kita sudah mencapai titik bagusnya ya. Nah, tapi kita cukup sedih ngeliat di kelas biru, karena di kelas biru ikannya hampir salah semua. Ikannya salah. Nah, kalau hobiis, saya encourage untuk
teman-teman hobis itu bukan cuma terpancing sama merek, ya kan? Tapi Anda mencintai ikan Anda mencintai hobi Anda, cari ikan-ikan misalnya 3 inch, ya kan, 3,5 inch. Kemudian Anda grow sendiri gitu. Jadi ada waktu Anda menang, Anda punya kepuasan sendiri gitu kan. Bagaimana ini? Teman-teman mungkin pikir ini kontes di Indonesia gini. Tapi Anda tahu nggak bahwa kontes ini dipantau dunia? Kontes kita ini dipantau dunia loh. Banyak teman-teman saya yang di luar negeri itu, Daniel, please update what happened in Indonesian competition. What fish is apa yang paling interesting, apa strain yang berkembang di Indonesia sekarang. Mereka sangat-sangat pengen lihat ikan Indonesia itu seperti apa. Nah, kalian teman-teman yang mau turun maksudnya gairah seperti begini untuk kontes ini kan bagus gitu ya. Nah, itu yang mesti lebih digali supaya ini makin kualitas ikannya itu makin bagus. Kalau dilihat dari banyaknya peserta open, berarti di luaran sana tuh banyak juga peserta-peserta atau rekan-rekan maksudnya, rekan-rekan yang punya ikan yang belum sempat ikut kontes kan. Iya. Dengan ini pewakilan seperti ini berarti kedepannya seharusnya juga nggak perlu takut. Tempat opennya banyak, berarti kedepannya juga akan lebih banyak. Banyak sekali yang masih dalam kondisi dalam tanda petik tidur, tidak mau ikut kontes, gabunglah gitu loh. Nggak jadi masalah, nggak usah takut paradigmanya. Wah, ikan merah mesti kayak gini, takut. Kendalanya ikutnya dikit. Gitu kan? Oh, pigeon biasanya takut sama gini, lu nggak usah takut. Ternyata yang ikutnya dikit kok. Nggak usah takut dengan ikan yang ada, ikan punya sendiri. Pride kita piara dan pride kita konteskan menjadi menang juara 3 aja, pride-nya berbeda loh. Saya piara ikan dari SMA, diskus. Kurang lebih udah 15 tahun lah di ikan diskus. Cuma baru kali ini saya diperkenankan jadi juri. Saya sih punya harapan besar sebenarnya diskus Indonesia ini semakin besar dan semakin bisa dilihat internasional. Kita bisa mengulang kejadian di sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 2011-2012. Ada apa? Ada kontes diskus internasional di Indonesia. Artinya pesertanya internasional. Dan jurinya internasional. Itu dulu di JP. Kita 2 kali ngadain kontes, ya walaupun belum sempurna, cuman harapannya kontesan luar itu masih mau atau istilahnya berminat untuk join ke kita, dan kita punya standar yang bagus di mata mereka gitu. Karena saya lihat juga semakin kesini diskus Indonesia ini semakin bagus bisa komplit. Dan saya lihat anemonya juga makin tinggi. Ini emang di luar ekspektasi yang saya selama ini jalanin ketika hobi ikan ini gitu. Ya harapannya sih kita bisa semakin go internasional lah istilahnya. Semua bagus. Untuk kedepannya pengennya semua jenis, semua ini bisa ikutan. Harus pede ya, karena dengan ikut kontes itu kita jadi semakin pinter, semakin mengerti apa sih yang dinilai. Untuk berikutnya harus ikut. Harapan saya sih dari breeder lokal itu lebih banyak partisipasi lagi aja sih. Terus untuk hobis itu jangan ragu ya, ikut aja karena kita kan ngebayanginnya mungkin udah angker duluan kan dengar yang namanya kontes. Nggak pede ya. Nggak pede, tapi ternyata banyak ikan-ikan lain juga kita bisa kok berkompetisi kok gitu. Saya lihat ada ya seperti leopard ya, mosaik leopard itu tuh titiknya tuh sampai kepala tuh udah cakep banget lah, itu boleh dikembangin lagi tuh. Itu lokal punya itu.